Kalau misalnya coaching itu sendiri, juga dilakukan kan tidak sekali itu ya, jadi Mhm. beberapa tahap, jadi beberapa sesi gitu ya. Mmm. Nah, di akhir sesi ini goal besar apa sih yang mau dicapai, itu adalah goal-nya dari sebuah program coaching gitu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke Coach, tadi kan udah ya Coach ya, SMART goal gitu ya Coach ya. Udah pembahasan mengenai SMART-nya tuh dan goal-nya tuh ya. Ya. Berarti langkah selanjutnya itu planning bukan sih Coach? Iya. Ya kan tadi kan saya di awal mengatakan ada sesi goal setting and planning. Goal setting ini udah nih tadi menggunakan metode SMART gitu ya. Nah, sekarang planningnya maksudnya apa sih gitu ya? Perencanaan gitu ya, perencanaan coachingnya seperti apa gitu ya. Sebetulnya goal setting itu sendiri udah bagian dari planning. Cuman kalau mau ditegaskan lagi planningnya itu juga dari sisi jumlah sesi coachingnya. Itu kan juga menentukan jumlah sesi coaching juga bagian dari planning. Kapan aja tanggal-tanggal apa aja itu kan planning ya. Nah, setiap sesi mau bahas apa sebetulnya juga bisa disepakati ya gitu. Misalnya kalau saya biasanya gini, kalau goal setting tadi kan goal setting penjualan di akhir tahun sekian miliar misalnya gitu ya. Ya berarti kan kita perlu gali lagi nih. Jadi hal-hal apa yang perlu di-address gitu ya. Selama pencapaian itu gitu ya. Yang bisa kita bahas di sesi-sesi coaching nanti gitu loh. Misal sesi pertama mau bahas tentang apanya, sesi kedua mau bahas tentang apanya gitu ya. Agar bisa kalau semua yang dibahas itu bisa dilaksanakan gitu ya, bisa ditemukan solusinya dan dilaksanakan, akhirnya bisa mencapai goalnya. Gitu. Sebenarnya kalau sesi coaching kayak gitu Coach, itu kesepakatan antara klien dan coach sendiri atau coach aja yang menentukan sesi pertama membahas ini? Kesepakatan dengan klien. Oh, Nggak kesepakatan bisa dengan saya klien. sendiri, malah nggak boleh saya yang nentuin. Itu dari kode etiknya melarang kita untuk menentukan goal yang apa, harus bagaimana, harus ini. Jadi harus kesepakatan di awal. Kalau untuk waktunya kan udah pasti ditetapkan ya Coach ya, kalau dari sesi coaching sendiri? Waktu ya sepakati juga. Oh, disepakati juga. Iya. Kalau dari ICF-nya sendiri ada minimal waktunya gitu nggak sih Coach? Kayak Coaching itu iya, nggak coaching. ada sih. Nggak ada. Kalau minimal yang ditetapkan nggak ada. Tapi kalau dari sisi prakteknya, saya biasanya coaching itu ya antara 30 sampai 90 menit ya. Maksimalnya 90 menit yang saya lakukan loh. Itu nggak tahu yang coach yang lain ya. Iya. Tapi kalau saya sendiri antara 30 sampai 90 menit. Rata-rata 60 menit gitu ya. 1 jam gitu ya 1 Coach? jam, tapi secepat-cepatnya 30 menit. Selambat-lambatnya 90 menit gitu. Oh. Berarti emang per sesi itu kalau Coach Adit sendiri menggunakan waktu antara 30 sampai 90 menit ya Coach ya? Itu seringnya begitu. Jadi itu juga harus sepakati. Mereka juga harus tahu bahwa coaching dengan saya itu ya paling cepat 30 menit, paling lambat 90 menit. Jadi mereka sudah mengalokasikan waktunya ya maksimal 90 menit gitu ya. Cuman saya juga nggak pelit-pelit amat gitu ya. Misalnya 90 menit juga belum begitu selesai gitu ya, dan saya juga masih ada waktu kosong setelah itu. Saya biasanya menyerahkannya ke dia, mau dilanjut nggak nih gitu loh. Ya. Misalnya lanjut lagi 30 menit gitu ya. Kalau mereka setuju, kalau mereka juga nggak ada kesibukan, kalau mereka mau ya nggak apa-apa lanjut gitu sampai 120 menit. Jarang sih gitu, tapi ada juga beberapa gitu. Ya 1-2 orang gitu yang saya harus tawarkan begitu, karena ya tergantung juga seberapa kompleks topik dan goal yang mau dibahas di sesi itu kan. Kan biasanya kalau lagi pembahasan seru-serunya gitu ya Coach, kayak diikat kan nanggung banget ya. Ya Padahal gitu. kayak kita udah nyambungnya itu di menit-menit terakhir gitu nggak sih Coach? Sebetulnya tinggal sedikit lagi dia bisa fix dengan solusi dan action plan-nya gitu ya, misalnya gitu. Oke Coach, berarti selesai planningnya itu termasuk dalam sesi coaching itu kan ya Coach ya? Planningnya ada 2. Planning yang besar tadi ya di sesi goal setting and planning, itu planning besar yang saya sebut tadi tuh, berapa jumlah sesi yang mau dicapai, mau di kita ini, kemudian tanggal-tanggalnya, kemudian setiap sesi itu mau berapa menit sampai berapa menit,
kemudian topik-topik yang mau dibahas apa saja setiap sesi itu bisa disepakati di awal. Itu namanya goal setting and planning. Nah, kemudian pada saat setiap sesinya, ya kan baru gitu kan. Oh, sesi pertama ya sesuai dengan kesepakatan mau membahas apa. Itu baru di ini ya, diungkapkan, terus baru dibahas gitu ya. Tapi bisa juga ada terjadi perubahan gitu ya. Mungkin menurut klien yang berhak merubah kan klien gitu ya. Klien ternyata ada hal-hal yang lebih urgent nih atau yang lebih real yang perlu dibahas nih gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi planning itu bukan berarti harga mati ya yang harus harus dilaksanakan, tapi bisa bisa diubah sesuai dengan kesepakatan kita gitu. Berikut pula topik yang mau dibahas apa gitu. Dan di setelah setiap sesi coaching itu pasti juga ada action plan yang harus dilaksanakan kan, begitu biasa aja gitu ya. Itu juga planning sebetulnya kan, planning untuk pelaksanaan. Jadi akhirnya setiap sesi ada topik, ada goal yang boleh dicapai, ada action plan yang kemudian dikerjakan terus menerus gitu ya secara berkesinambungan, dan akhirnya sesi selesai diharapkan goalnya tercapai gitu. Oke. Misalkan nih coach, berarti kan setiap sesi itu kan emang ada action plan-nya ya, yang di kemudian hari di sesi coaching yang berikutnya Coach Adit sendiri akan memfollow up dari action plan yang di sesi pertama sudah dilaksanakan atau belum? Ya, itu juga harus ada kesepakatan ya. Apakah setiap action plan itu harus di follow up atau enggak gitu, atau ya mereka tinggal memanage sendiri gitu ya gitu. Jadi mereka juga nggak perlu di follow up juga nggak apa-apa gitu. Oh, sebenarnya nggak perlu di follow up juga nggak apa-apa gitu coach? Itu ya tergantung kesepakatan bersama. Kalau dari pengalaman Coach Adit sendiri nih coach, ada nggak sih misalkan orang yang sudah melakukan coaching beberapa kali tapi problemnya itu masih belum terselesaikan, kalau dari pengalaman Coach Adit sendiri? Coaching problemnya nggak terselesaikan? Iya. Problemnya nggak terselesaikan atau goalnya nggak tercapai nih? Oh iya, goalnya belum tercapai atau meleset gitu dari tenggat waktu yang ditentukan, karena kan tadi dalam smart goal itu kan ada time bound-nya ya coach ya, tidak sesuai tanggal gitu. Pernah nggak coach mengalami itu? Pernah. Goal nggak tercapai pernah. Tapi tetap ada perubahan gitu loh. Perubahannya itu maksudnya gimana? Misal sales ya, sales misalnya dia targetnya di akhir tahun 100% tercapai 120% misalnya gitu ya. Kita tercapai tapi nggak 120%, 110% gitu ya. Jadi bukannya gagal gitu ya, tapi memang nggak tercapai persis seperti yang diharapkan. Tapi berarti kan tetap ada perubahan gitu. Iya. Berarti emang bisa dievaluasi juga nggak sih coach kalau kayak gitu? Apakah sesi coachingnya perlu ditambahkan lagi di next? Ya itu sih tergantung ya kesepakatan di awal gitu. Apakah nanti ada penambahan sesi? Apakah saya harus memberikan tambahan sesi gratis atau apa gitu ya, tergantung itu secara komersilnya seperti apa. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oh, berarti maksimalnya 6 kali sesi itu coach? Ya 6 sesi itu 6 kan sesi. Juga kesepakatan gitu. Saya nggak selalu mau coaching 6 sesi. Ya ada 3 sesi, ada 6 sesi, ada 9 sesi, dan 12 sesi, tergantung kesepakatan gitu. Berarti balik lagi goalsnya apa tadi gitu ya coach ya dalam perencanaannya. Kalau kita mau mengikuti pelatihan coaching itu coach gimana sih coach? Kalau mau ikut pelatihan coaching ya yang benar-benar coaching, dipastikan memang yang diajarkan tentang coaching ya, bukan tentang yang lain gitu. Ya, dan tentunya
untuk memastikan itu ya, salah satu cara yang paling penting adalah melihat apakah lembaga pelatihannya atau judul pelatihannya ya itu sudah diakreditasi oleh ICF atau tidak gitu ya. Kalau sudah diakreditasi oleh ICF artinya sudah dipastikan bahwa program pelatihan tersebut itu yang diajarkan memang coaching gitu ya, yang sesuai dengan standar yang udah baku dari ICF, International Coaching Federation. Apa saja standar yang berbaku itu ya, standar kode etikanya dan standar kompetensinya. Benar-benar standar kode etika dan standar kompetensi coaching gitu ya. Nah kalau di Corpora sendiri kita punya nih pelatihan Strategic Business Coaching Certification 75 jam yang sudah diakreditasi oleh ICF ACSTH. Silakan buka di www.corporaconsulting.com, cari produk kita yang certification ya, untuk coaching certification itu. Oke Coach, menarik banget ya Coach pembahasan hari ini. Terima kasih banyak nih sharing-sharingnya untuk hari ini Coach. Jadinya kan Terima kasih. iya teman-teman juga tahu nih gimana sih cara mencapai goals gitu ya Coach ya, langkah-langkahnya, step-stepnya. Oke teman-teman, kalau teman-teman ada pertanyaan nih yang pengen ditanyakan, teman-teman bisa banget ketik di kolom komentar karena nanti bisa kita bahas di next sesi berikutnya. Teman-teman jangan lupa juga untuk subscribe dan like supaya channel ini bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Ramawati dan Saya Aditya Menjaya. sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.